Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai organisasi file. Organisasi file yaitu suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah file, atau bisa juga disebut sebagai pengaturan dari record secara logika di dalam file yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. File juga dapat diorganisasikan secara urut atau secara acak. Kemudian penyimpanan ataupun penulisan karakter demi karakter yang ada di dalam external memory harus diatur sedemikian rupa sehingga komputer bisa dengan mudah menemukan kembali data-data yang tersimpan di dalamnya. Representasi data secara logik, penggambaran data di level konseptual, misal penggambaran data dengan model IR atau yang disebut dengan model entity relationship, merupakan persepsi terhadap dunia nyata sebagai objek-objek dasar yang disebut entitas dan keterhubungan antar entitas-entitas itu. Model objek. Kalau model objek, model ini berguna untuk menunjukkan bagaimana entitas pada sistem dapat diklasifikasikan dan disusun dari entitas lain. Kemudian secara fisik, penggambaran data di level fisik, bagaimana data direpresentasikan dalam media penyimpanan. Klasifikasi data. 1. Data tetap. Kelompok data yang tidak mengalami perubahan, paling tidak dalam kurun waktu yang lama. Contoh, data pribadi mahasiswa, kemudian data mata kuliah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian data tidak tetap, yaitu kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan. Nah, contoh data tidak tetap ini yaitu data rencana studi mahasiswa. Kemudian data yang bertambah menurut waktu. Kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tidak tetap. Contohnya data transkrip nilai, data nilai semester, dan juga master nilai. Konsep dasar basis data. Yang pertama, ada basis data atau database. Kemudian ada file, kemudian record, dan juga ada field. Basis data atau database merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan. Data yang tersimpan dalam database merupakan kumpulan dari beberapa file. Nah, database dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti: pertama, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu. Nah, redundansi di sini maksudnya adalah pengulangan data yang terdapat dalam database. Dengan demikian, jika terjadi kegagalan, maka data akan hilang. Kemudian yang kedua, kumpulan file yang saling berhubungan yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik. Media penyimpanan elektronik ini maksudnya adalah seperti
CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray disk, flash disk, hard disk eksternal, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Oke, file atau tabel, yaitu sekumpulan record yang menyatakan kumpulan entitas yang terorganisir dan tersimpan pada media penyimpanan elektronis. Semua maksudnya adalah kumpulan entitas ini maksudnya adalah semua nasabah atau semua mahasiswa, semua mata kuliah, semua karyawan, ya, itu yang dimaksud dengan kumpulan entitas. Oke, kemudian karakteristik file. Pertama, persistence atau bertahan lama, yaitu suatu kemampuan untuk dapat diakses pada masa yang akan datang, atau bisa juga disebut dengan data yang selalu aktif walaupun sistem sudah tidak aktif, dan juga atau dapat dikatakan data yang bisa dimodelkan dengan menggunakan UML atau APSI dan lain sebagainya. Dan juga data persistence ini dapat disimpan dalam bentuk file atau DBMS atau database management system, dan juga dalam bentuk objek database sehingga mempengaruhi rancangan dari manajemen data. Kemudian yang ketiga, size atau ukuran. Memiliki ukuran yang relatif cukup besar dibandingkan dengan memori utama. Nah, jadi karakteristik file itu yaitu harus persistence atau bertahan lama, kemudian shareability atau multi-user, dapat digunakan secara bersama-sama, kemudian mempunyai size atau ukuran. Nah, kemudian ada record, yaitu sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisir dengan baik di dalam file. Klasifikasi record, yaitu fixed length, kemudian ada variable length. Oke, fixed length adalah semua file di dalam record yang mempunyai panjang yang tetap, atau bisa juga disebut panjang atau banyaknya unit data sebuah record yang sama dengan record-record lainnya secara fisik. Variable length, yaitu file-file yang terdapat di dalam record yang memiliki panjang yang berbeda-beda. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kembali masih tentang materi organisasi file. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.